Kalau di lingkungan di sini, taunya saya itu ada Jaka. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Bro Ibowo bersama bakal calon kepala desa atau yang baru mencalonkan kepala desa Cimerak, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Kebetulan hari ini saya berbincang-bincang ingin menyampaikan visi misi untuk kedepannya jika nanti dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi bagian daripada pemerintah desa Kabupaten Pangandaran sini gitu. Untuk lebih jelas lagi kita akan bertanya-tanya terhadap beliau selaku bakal calon Bapak visi misinya Pak ya. Oke. Bisa dijelaskan Pak program ke depan jika nanti dipilih sama masyarakat desa tersebut, apa aja yang bisa dikedepankan daripada program-programnya gitu Bapak? Ya, kalau program terus terang saya belum Ya. program yang jelas, cuma saya tulis lah visi misi, nggak tahu cocok, nggak tahu enggak. Karena saya dalam lingkungan pemerintahan desa belum tahu persis. Betul. Hanya visi saya, jika saya terpilih oleh masyarakat, saya ingin mewujudkan masyarakat desa Cimerak yang adil, makmur, sejahtera, bermartabat, dan transparan dalam anggaran pembangunan desa. Betul. Misinya yang pertama, memberdayakan semua potensi sumber daya manusia yang ada di sini. Di desa tersebut. Di antaranya pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam, pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Yang kedua, menciptakan kondisi masyarakat desa Cimerak yang aman, damai, tertib, guyup, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa Cimerak yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, pelayanan masyarakat yang prima, cepat, tepat, dan benar. Kemudian pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan, mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat. Yang keempat, bekerja sama dengan pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, dan pusat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur, khususnya di desa kami. Itu misi-misi yang kami buat, cocok dan enggaknya saya belum bisa mengedepankan kesesuaian. Ini hanya wacana. Sejauh ini mengikuti proses pendaftaran sudah sampai mana Pak? Berkas ataupun datanya, kelengkapannya? Daftar saya tanggal 23 Mei. Dan kemarin hari terakhir tanggal 2 Juni katanya ada satu kekurangan, yaitu surat keterangan bebas narkoba dari Reskrim Polres Kabupaten Pangandaran. Dinyatakan aman daripada ketergantungan. Kalau dulu kan suratnya diminta dari RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran. Ternyata ada susulan. Karena baru kemarin sore, makanya tadi habis Jumatan saya ke Polres
membuat surat keterangan bebas narkoba. Untuk kelengkapan yang lain, insya Allah lengkap, termasuk visi misi yang harus dilampirkan, visi misinya yang tadi saya bacakan barusan. Bisa digambarkan apa ya, jika nanti terpilih, langkah yang paling diutamakan di bagian mana dulu gitu, dari angka tadi? Dari angka apa? Iya, dari angka visi misi tadi. Lebih diutamakan ke pendapatan desa atau lebih mengutamakan ke kesejahteraan rakyat ataupun masyarakat? Masalah itu mungkin harus tahu juklak dan juknis. Oh iya. Kalau saya kan totok ya masalah Iya, juklak juknis, kemudian pendapatan desa itu dari mana saja saya belum tahu. Cuma ada yang dari pemerintah, ada juga dari sumber daya alam yang ada di desa ini. Kalau di desa Jemrak, saya kira cuma satu dari Grand, itu pun bagian hanya sebagian kecil. Nah, ini bertanya-tanya tentang kesiapan dan keinginan mencalonkan sebagai kepala desa. Motivasinya terinspirasi dari dorongan atau dari keinginan gitu Bapak? Awal-awalnya saya tidak pernah terbayang untuk ikut pencalonan kepala desa. Cuma saya kan pensiunan, suka menyendiri lah di saung. Cuma banyak masyarakat yang datang dan menyuruh, bahkan ada yang kasar, tuh daek mau dicokel we. Saya berpikir, kemudian karena anak saya sudah dewasa, saya bertanya pada anak yang laki, tidak boleh. Ya saya biasa aja lah, tidak. Cuma lama kelamaan anak saya juga mendorong karena mungkin desakan dari masyarakat. Makanya anak saya sok we ya nyalon. Ya hari diizinan mah meureun insyaallah. Cuma dalam pelaksanaan pencalonan ini saya itu hanya ingin berbakti pada masyarakat. Kemudian kalau saya terpilih, inginnya saya itu jadi pemimpin yang amanah. Kalau tidak amanah, saya rugi besar. Dan mudah-mudahan masyarakat yang mendorong itu benar-benar mencari teman untuk sesuai memilih saya. Untuk pengalaman berdasarkan kepemimpinan sudah ada ya Pak ya? Sejak pernah jadi Pak ya, kepala sekolah mungkin Pak ya. Dulu di SMK Pak ya? SMA ya Pak. Sampai akhir pensiun ini. Setelah pensiun sampai hari ini beberapa waktu sudah Pak? 2 tahun. Sudah 2 tahun. Berarti sudah ada pengalaman di situ ya Pak ya? Diceritakan Pak, 34 tahun. Iya. Pertama diangkat di Bandung, kemudian tahun 90 saya pulang kampung karena ibu saya tinggal sebelah. Jadi saya pulang, kemudian saya membina anak muda di sini, bergelut di Karang Taruna. Bahkan kami mendirikan klub sepak bola, dan pada zaman itu klub sepak bola di kami mungkin untuk Ciamis Selatan ditakuti
Iya. bukan ditakuti karena hal-hal yang negatif di dalam seri permainan dan sebagainya. Dan alhamdulillah sewaktu saya jadi ketua Karang Taruna dan mendirikan klub sepak bola, itu sama sekali tidak ada bantuan dari desa, karena pada waktu itu penghasilan desa juga tidak ada ya. Untuk bayar pegawai desa juga kan mengandalkan dari cari pancen. Nah, kemudian 2006 saya dipromosikan jadi kepala SMA. Pada waktu itu sangat banyak sekali yang minat dan saya termasuk orang yang lolos. 2006 saya lolos dari tes kepala SMA Kabupaten Ciamis. Pada waktu itu saya diangkat di SMA Langkap Lancar yang baru berdiri, cuma dikasih siswa 120 orang, tidak ada bangunan, tidak ada kursi dan sebagainya. Saya berpikir selama kurang lebih 7 bulan akhirnya ada bantuan untuk membuat ruang kelas baru dan kantor. 2009 akhir saya dipindahkan ke Mangunjaya. Dan waktu di Mangunjaya 2012 saya menjabat di Parigi selama 13 bulan. Setelah itu ada kepala definitif, saya kembali lagi ke Mangunjaya. Dan tahun 2016 saya juga menjabat lagi di SMA Negeri 1 Pangandaran. Dan akhirnya menjelang pensiun tahun 2017 saya dipindahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya, ke Parigi. Katanya menjelang pensiun kasihan terlalu jauh, karena saya biasanya dokter mondok di kantor. Jadi impian dan keinginan semoga terulang kembali di tahun 2006 akan terpilih lagi kepala desa ya, waktu itu kan kepala sekolah. Semoga nasib sama kan gitu Pak ya. Semboyan. Hadapilah hidup ini dengan penuh senyuman Ya. karena saya tidak suka marah. Di karakter saya itu, saya kira ada masalah apa-apa, kalau dihadapi dengan marah rasanya lebih mumet. Iya. Baik. Kalau dihadapi dengan senyuman Semua akan saya kira beres. semua akan beres. Iya, baik. Tapi banyak orang bilang ketemu saya itu segan gimana, saya juga bingung. Tapi kalau udah kenal, udah dekat, udah pernah ke rumah, mereka itu bilang kok biasa-biasa, lain pika isinen. Nah itu penilaian orang. Baik, pemirsa Global Jigarwal dimanapun Anda berada, itulah bagian daripada percakapan kami dengan selaku bakal calon kepala desa di Desa Cimerak, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, yang sekarang lagi banyak kompetitor ataupun bakal calon hampir di setiap kecamatan ya di Kabupaten Pangandaran sekarang lagi pada mempersiapkan diri untuk menjadi calon kepala desa. Dan itulah percakapan kami. Saya rasa sudah bisa saling memahami, sudah bisa dipahami.
Sekian dari saya, Boy Bowo, Global TV Aktual melaporkan.